Hai, sekarang gua ada di Stay Hill, jadi tempat trekking yang selanjutnya. Jadi sekarang nih lagi dalam fase menurunkan berat badan. Udah dapat kerjaan baru setelah 6 minggu nganggur, traveling dan menetap. Sekarang kita sebelum kerja persiapan, kerjanya fisik nih. Nah, kita jalan-jalan dulu trekking. Sekarang ngobrol-ngobrol dulu. Apa kabarnya nih? Jadi saya mau jelasin kalau di Australia itu ada yang namanya gum tree. Jadi makanannya koala, nih ada di depan saya nih. Ini gini nih pohonnya gitu. Ini biasanya koala hinggap di sini untuk makan daun-daun ini. Atau cuman nggak ada koala di sini. Biasanya suka ada koala liar kadang-kadang. Kalau kita jeli. Soalnya koala itu yang di habitat aslinya nyaru dia sama pohon. Moga-moga aja ketemu koala. Aduh bang, udah tua nih bang. Kita mau nanjak-nanjak lagi. Jadi enaknya Australia nih, kita di punya tempat publik buat olahraga gitu. Dan tempatnya ala semi trail di dalam hutan gitu loh. Kalau kita lihat kan. Asik banget kan. Dari sini bisa lihat pemandangan laut. Kalau teman-teman lihat. Yuk kita jalan terus sampai ketemu view yang asik dan seenggaknya ngurangin kalori ya yang ada di tubuh. Jadi di jalan ketemu kanguru pak, kelihatan nggak tuh? Tuh dia tuh kanguru tuh, kecil lah, tiba-tiba menyelinap. Agak ngeri-ngeri juga sih kalau kecil, biasanya sama keluarganya mereka. Jauh. Tadi lompat dari bawah situ tuh. Ada yang gede satu. Kangurunya masih di situ tuh, ngeliatin. Hai kanguru. Tuh dia tuh kanguru tuh. Hah? Kanguru, small kanguru. Kayaknya tadi lagi sama ibunya kayaknya tadi. Terus kepisah. Ini dia nih kanggurunya. Hai. Di belakang saya tuh kanggurunya tuh. Oh, lompat. Kabur.
Nah, kalau dilihat di sini vegetasinya beda ya. Kalau kita lihat tumbuhan-tumbuhannya masih jalan terus nih itu. Atau saya aja yang nggak familiar dengan hal-hal ini ya. Dari belakang tuh kita bisa lihat lanskap. Udah lanskap kota Adelaide ya. Jadi kalau di Australia itu kota-kotanya selalu dikelilingi sama hills. Karena udah terplanning, udah terencana dari awalnya, kayak misalkan Melbourne, Sydney, Adelaide, Cairns itu deket sama laut, sama hills, ya, gunung gini ya. Jadi kita bisa nikmatin semuanya gitu. Deket banget. Ini cuman 20 menit dari 28 menit dari tempat tinggal saya sekarang. Pantai juga deket gitu. Jadi ya enak lah. Jadi ke kota itu benar-benar di tata letaknya itu terencana gitu. Ya, ini jadi pelajaran juga sih buat Indonesia kan. Indonesia kan bikin ibu kota baru, Nusantara kan. Di Kalimantan namanya Nusantara kan. Terus kalau bisa ya semuanya ada di situ gitu loh. Gunung ada, mau nikmatin danau ada, mau nikmatin laut ada. Jadi terus dibangun fasilitasnya kayak gini, jadi warganya tuh sehat gitu. Ya kita udah mau summit nih, lanjut terus jalan yuk. Jadi ngomong-ngomong tentang kanguru nih Trev, kanguru itu marsupial yang jumlahnya lebih banyak daripada populasi Australia itu sendiri di sini ya, di Australia. Jadi kalau kemana-mana jangan heran kita bakal ketemu kanguru. Terus ada kanguru mati di jalan, wallaby dan sejenisnya. Itu banyak ditemuin di Australia. Jadi orang-orang di Australia itu mereka nggak jadiin binatang sebagai lahan ekonomi. Kalau kita kan, kalau ada kanguru mungkin kita tangkap kali, terus kita jual gitu loh. Hewan apapun di Indonesia dijadikan ekonomi, sebagai ada nilai ekonominya gitu, dijual. Kalau di sini enggak. Jadi kalau kita ketemu burung, bebek, apapun dibiarin bebas. Terus jarang banget gue lihat orang punya sangkar burung di rumah, kecuali desa-desa ya. Biasanya ada ayam kalkun kayak gitu-gitu, hewan ternak wajar ya. Tapi kalau ngandangin burung ditaruh, terus dengan alasan kita pengen dengerin cuitannya, nah itu menurut saya nggak bener sih. Karena kasihan, eksploitasi hewan. Kalau di sini semuanya dibiarin bebas. Jadi yang suka sama wild photography, berbaur dengan alam, pencinta binatang, itu di sini cocok tempatnya. Karena hewan-hewan dilindungi. Nah, kita masih jalan nih. Jalan nanjak terus nih. Udah jauh aja nggak kerasa. Nih, outback. Dan saya juga mau jelasin Adelaide ini, nggak tahu ya, kalau ngelihat hampir semua kota di Australia itu kayak di kota besarnya ya, main city-nya tuh kayak dikelilingi sama hills gitu loh. Di sini bukit-bukit kota, terus deket laut sama hills. Kalau kita perhatikan Sydney, Melbourne, Cairns, Adelaide nih, Canberra, nah itu semua tata letaknya tuh udah diatur banget, dirancang banget. Jadi kayak bagus gitu loh, nggak perlu pembebasan lahan besar-besaran kayak di Indo kan.
Nah, dari sini kita harus belajar ya, karena Indonesia saya dengar kan mau bikin ibu kota baru di Kalimantan yang namanya Nusantara. Nah, semoga tata letaknya itu lebih terencana dan didesain secara baik. Jadi nggak banyak ngabisin uang untuk pembebasan lahan. Kita jalan lagi, lanjut terus. Jauh, Pak, jauh. Dari summitnya tuh ada tower listriknya nyala gitu. Serem banget di atas. Ini pemandangannya indah nih. Ada ini juga nih, ada infografik tentang vegetasi di sini, jenis-jenis tumbuhan bunga native vegetation. Artinya tumbuhan yang tumbuh yang asli dari sini, dia nih. Tuh. Ini yang kita sering temui nih. Tadi di jalan. Saya belum lihat bunga-bunga sih di sini. Bener ya. Vegetasinya itu berbeda. Sekarang kita ngelup ya, mengitari hills ini untuk balik ke base camp tadi. Sekarang udah bonus nih, jalanan lurus. Dari tadi nanjak terus capek. Kalau lihat altimeter saya nih. Pelan terus. Nah, jadi teman-teman, saya juga mau ngasih tahu nih, kalau sepatu saya harus pensiun kayaknya. Sepatu ini nih, New Balance nih. Ini sepatu udah ada semenjak saya di Australia, dan saya belinya di Australia dulu, di Sydney. Terus saya pakai ke Everest Base Camp. Udah mendaki salju. Ini sepatu masih enak sih, cuman tuh masih banyak ininya, masih bisa digunain. Udah sekitar 3 tahunan lah usianya ini sepatu. 3 tahun lebih ya. Jadi saya pengen cari daerah outback gitu di Australia, ya hutan-hutan gini, cuman lebih deep lagi ya, lebih yang nggak banyak orang tahu. Nanti kita vlogin ya. Terus saya pengen gantungin di pohon gitu. Saya ikat nih sepatunya, saya lempar ke pohon. Jadi nanti kita bikin game, kita bikin permainan yang bisa nemuin sepatu saya ketika kalian ketika kalian nanti ke Australia. Kalau kalian bisa nemuin sepatu saya kasih hadiah. Ya semoga aja kalian bisa ke Australia juga ya. Jadi saya akan kasih clue nanti di mana tempatnya. Ya ini rencana aja sih, ide buat iseng-iseng. Sepatu ini berharga banget buat saya, Ra. Banyak pengalaman yang udah saya lewatin sama sepatu ini. Terus saya udah naik gunung macam-macam di Australia sama sepatu ini. Udah dibawa ke luar negeri juga. Ini suatu legend banget deh, New Balance yang ini nih. Ini sepatunya saya beli cukup mahal dulu ya. Dan ya mau saya abadikan di sebuah pohon nanti. Ya teman-teman, ada pemandangan bagus nih. Hills. Oh, beautiful. Let's check it out. Saya mau nunjukin ke kalian nih.
Ada sebuah tempat aneh di situ, kayak bunker. Ini jurang nih ya. Saya berada di tepian jurang. Ini hills bagus banget tuh. Ada tempat apa? Tempat aneh. Like a tank. Ya kan, bunker ya. Yang di, I think water place for irrigation. Depan saya ada tempat aneh tuh, kayaknya buat tempat air sih. Jadi nampung air dari bukit terus disalurkan ke kebun-kebun di sekitar sini. Australia gitu ya, semuanya terintegrasi. Jadi petani itu gampang untuk kerja, dan daerah-daerah lainnya. Seru abis ya, jadi gitu ya. Kita udah downhill nih sekarang nih, udah nggak uphill lagi. What is that, ocean? Ya, ocean. Kita atur nanti gimana ya untuk sepatu ini. Terus ya cari yang baru lagi. Ya semoga mimpi saya semua realisasi lah ya. Buat teman-teman yang udah ngikutin vlog Australia sama Travelogy, thank you banget yang udah nontonin. Ya semoga, saya harap saya bisa ngasih manfaat sih dari semua tayangan saya. Seenggaknya saya ngasih gambaran ke kalian tentang Australia bagaimana. Ya dari sisi outbacknya, kota, kehidupan kota, pekerjaan, dan macam-macam. Ya itu aja sih yang bisa saya share ya. Semoga kedepannya lebih advance lagi ya, lebih punya kameramen atau apa gitu loh, untuk supaya kita bisa nge-explore sebuah tempat lebih deep lagi, lebih ya, dari researchernya juga bantu saya. Semoga bisa lebih profesional lagi, atau bahkan jadi tayangan TV kalian. Ya pokoknya saya akan terus jadi kreator ya dalam hal apapun. Itu udah keinginan saya dari dulu, menciptakan apapun gitu, berkarya, dan karyanya itu kita share ke orang-orang. Dapat apa saya share, dapat apa saya share. Mungkin sejauh ini saya juga udah ngabisin uang banyak sekali gitu loh untuk melakukan perjalanan ini, upaya segala macam ya, itu semuanya demi kepuasan batin diri sendiri aja sih. Apapun yang saya lakukan, karena hidup apalagi kan kita kan, yang kita lakukan sama hidup ya cuman bisa berbagi aja gini sampai hidup kita selesai. Nggak ada yang perlu dibanggakan terlalu jauh, dan seenggaknya bisa menikmati alam seperti ini, bisa bertualang gitu loh ke tempat-tempat yang gak hanya Indonesia aja, itu udah satu pencapaian baik untuk saya. Nggak tahu ntar ke depan saya bakal ada di mana lagi. Yang jelas ini udah keputusan saya dari awal merencanakan ini, keluar dari kehidupan kantor kan. Ketemu Sutet lagi nih, listriknya ngalir nih. Serem banget nih, electricity nyala ini di atas kayak. Wih, JJ. Ini partner saya nih, JJ. Ya, jadi kalau teman-teman nonton video ini ngebawa manfaat kan, ini saya tadi jelasin tentang batu ya. Ini batu yang saya ambil biasa aja nih. Ini batuan alam loh, yang ada apa? Ada jenisnya tersendiri, bukan batu biasa. Ada mengkristal batunya gitu. Dan bahkan kita bisa nemuin emas di sini kalau kita mau rajin gali ya. Jadi
Australia ini sebenarnya masih apa ya, masih tempat yang masih bisa banget dieksplor gitu loh, untuk nemuin kristal emas gitu. Dan banyak tambang emas di sini juga. Miningnya itu gila-gilaan. Jadi kalau kita kan banyak apa yang paling terkenal di Freeport ya. Sini juga ada mining kayak gitu. Batuan alam dia gali sampai berapa meter kedalaman. Kalau dilihat unik gitu loh kalau kalian jalan-jalan ke gunung kayak gitu. Terus coba nemuin sesuatu, ada suara hewan. Animal sih. Like monkey or something. Ada suara hewan besar. Animals inside. Suaranya dari sebelah sini. Oh, the bird? Huh? Yeah. Oh ya, yeah. What Ada deh. Mungkin susah ngeliat. very weird sound. Ya itu aja yang saya mau share dari perjalanan saya kali ini. Semoga kapan-kapan ada waktu ya untuk bisa jelasin hal mendetail lagi tentang Australia. Tetap terus saksin vlog Australia ya. Kita ketemu lagi di video-video lainnya.